pakaiin baju yang rapi, kita dudukin di kursi roda. Jam 7 malam itu si pagi terakhir Assalamualaikum Besti, balik lagi bersama saya di channel YouTube AIHTW. Video sebelumnya saya udah pernah sharing kerjaan saya di shift malam. Nah, ada beberapa teman yang ingin tahu kerjaan panti jompo di shift pagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau sharing kerjaan panti jompo di shift pagi yang dimulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi simak terus ya video saya ini. Di sini shift pagi saya kasih terawangan aja ya, ngasih pandangan aja cara-cara kerja shift pagi. Soalnya kalau shift pagi itu kita sibuk, kita nggak bisa bawa HP, dan HP juga harus dikumpulin. Di tempat saya itu ada 2 lantai ya, terus shift pagi di tempat saya juga itu kebagi menjadi 3 shift. Shift lantai 1, shift lantai 2, shift lantai 1-2. Kita jam 8 itu mulai copanan ya, atau ganti shift. Di sini nanti shift malam sama suster itu bakal ngejelasin ke yang shift pagi pasien mana aja yang harus diperhatikan gitu. Lamanya copanan ini kurang lebihnya setengah jam ya. Nah, setelah kita copanan, kita siap-siap tuh mandiin akong ama. Buat pasien yang masih sehat, yang masih bisa jalan sendiri gitu, kita bantuin dia duduk di kursi mandi, terus kita antar dia ke kamar mandi buat mandi. Nah, setelah dia selesai mandi, kita popokin dia, kita pakaiin baju yang rapi, kita dudukin di kursi roda, terus kita antar ke ruang tamu. Nah, di ruang tamu ini dia bisa nonton TV sembari nunggu pasien-pasien lainnya mandi kan. Terus mandiin kurang lebihnya sampai jam 11 lah ya. Jam 11 itu pasien mulai makan ya. Terus kita bantu pasien yang nggak bisa makan sendiri. Ada yang kuanyunai, pokoknya ada kerjaan sendiri-sendiri ya. Selamanya makan itu sekitar setengah jam, 40 menitan. Sudahnya mereka makan, kita ngangkat pasien satu persatu itu ke kamarnya masing-masing, keranjangnya masing-masing. Sebelum kita istirahat itu, kita ngecek popoknya mereka satu-satu ya. Setelah kita ngecek popok udah selesai, jam 12 itu kita boleh istirahat. Nah, di tempat saya itu ada yang ngejaga siang. Ngejaga siang itu gini, kalau siang kita nggak istirahat, kita bisa pulang lebih awal. Yang tadinya pulang jam 8, kita bisa pulang jam 7. Nah, di tempat saya itu satu shift itu diwajibkan jaga siang. Jaga siang ini dalam arti kita siang nggak istirahat, terus kita bisa pulang lebih cepat. Biasanya yang tadinya kita pulang jam 8, kita bisa pulang jam 7 lebih awal. Siang itu kita ada kerjaan ya, kayak Kwanswe, Sedodahak atau Huatan. Terus kadang juga itu ada pasien yang mau ke rumah sakit, itu harus diangkat. Terus atau kalau enggak ada yang BAB atau mau pipis, pokoknya kita itu harus standby di sana ya. Jam 2 itu kita mulai kerja lagi ya. Di sini sebelum kita ngangkat pasien, kita wajib ngecek popok mereka satu persatu. Nah, setelah itu kita ngangkat mereka ke kursi roda. Kita juga wajib ngerapiin baju mereka, rambut, beserta mata. Takutnya ada beleknya apa gimana gitu kan. Pokoknya sebelum keluar dari kamar itu pasien ini harus benar-benar rapi. Nah, kita dorong mereka ke ruang tamu sembari nunggu pasien yang lainnya bangun kan. Nah, minimal lamanya itu sampai jam 3-an ya, jam 3 lebih kadang. Nah, di sini nanti kalau kita udah selesai semuanya, kita bisa ngebagi tensin buat mereka makan. Nah, ada yang ngebagi tensin, terus ada juga yang kuanyunai. Jam 3 itu pokoknya ada bagian-bagian sendiri-sendiri. Setelah makan tensin dan kuanyunai selesai, kita itu bakal ngajak pasien kita itu hotong, pemanasan gitu ya, semacam pemanasan gitu ya, selama 15 menit 20 menitan. Terus setelah itu kita bakal ngajak mereka olahraga mah biasa aja ya jalan. Terus yang mijit pasien yang stroke,
semacam-macam gitulah. Terus lamanya olahraga ini tuh 1 jam. Kalau seumpamanya kita mulai dari jam 4, berarti kita jam 5 itu udah harus selesai ya. Soalnya pasien itu jam 5 itu udah mulai makan malam. Nah, sebelum jam 5 ini biasanya gitu kita ngangkat pasien yang pakai PW1 ini ke atas keranjang buat di Kwansoi. Jadi jam 5 itu Kwansoi buat orang yang pakai PW1, terus jam 5 itu makan malam buat mereka yang masih normal gitu. Setelah aku ngama selesai makan, kita itu ngangkat mereka ke atas ranjang ya, ke kamarnya masing-masing. Nah, setelah itu kita itu ngecekin popoknya satu persatu. Terus kita juga ngebuang pipis, kan biasanya ada tuh pasien yang pakai selang pipis, itu wajib kita buang. Terus ada juga pasien yang pakai gigi palsu, itu juga kita wajib nyucinya sebelum nantinya kita itu siapan. Setelah di ruangan tadi selesai, udah beres, kita itu masih ada kegiatan lagi ya, seperti Kwannyonai. Jam 7 malam ini si pagi masih Kwannyonai sekali lagi ya. Terus setelahnya itu kita itu masih ada kegiatan lagi seperti nyuci sedot dahak, terus ngisi popok pasien yang hampir habis, terus ngeliang sedang buat mereka yang malam itu yang harus diliang sedang ya, gitu. Sampai nantinya itu shift malam datang, terus kita ganti shift. Oke Besti, sampai di sini dulu ya video saya ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang ingin kerja di panti jompo. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, tulis aja di kolom komentar ya. Assalamualaikum, bye bye.